Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat Az-Zumar ayat 3. Ayat 3 surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Ingatlah kepunyaan Allah, agama yang murni, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pemimpin-pemimpin. Mereka berkata, mana buduhum, tidaklah kami menyembah mereka illa kecuali liyuqarribuna, agar mereka mendekatkan kami ilallahi zulfa, kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu bainahum, akan menetapkan putusan di antara mereka bima hum fihi yakhtalifun, pada perkara yang mereka di situ berselisih. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberi petunjuk man huwa kadzib, kepada orang yang berdusta, kafar, lagi sangat kufur. Di sini Allah jelaskan ada orang-orang yang menyatakan bahwa mereka menyembah berhala itu tiada lain hanya sebagai perantara saja, agar berhala-berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah lebih dekat lagi. Itu alasannya. Jadi ada taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, dan itu bagian dari keperluan hidup. Dekat dengan yang maha kuasa. Biasanya aya perasaan reus, regreg, berbangga, tak gitulah bahasa Indonesia mah. Bilih lepat merenahkeun, sim kuring ngiring bangga cenah. Parantos ngadeg masjid di dieu. Aya di sim kuring ngiring bangga di samping masjid tos aya madrasah. Cekolot urang kampung, cenah mau balik teh di samping wae cenah hese. Bangga reus. Tuh, ada taqarrub itu. Musim kuring sasalaman jeung bupati, jeung gubernur, atawa komo jeung presiden gitu. Dipoto pan fotona teh ditapelkeun di hareup hari presiden, maka foto kabeh sim kuring leungeunna wungkul. Ditapelkeun manteu teh di ruang tamu teh ngahaja. Mun aya semah teh pan ngomong eta teh leungeun abdi tuh. Teh ada kebanggaan. Ya. Kenapa? Karena dianggap orang itu punya jabatan atau punya sesuatu yang membanggakan. Padahal itu kan bukan kebanggaan itu. Mestinya manusia lebih bangga kangkung reus deheusna jeung Allah,
nu maha kawasa jeung Allah nu maha sagala-galana. Nah gitu Pak. Upami ningali dina Quran surat Al-Waqiah, Fa'amma ingkana minal muqarrabin farahu wa raihan wa jannatun naim. Anapun jalma nu dideheuskeun, didekatkan, maka pikeun manehna teh aya katentreman, aya kenikmatan surga. Tidak ada ketenangan ketika merasa dekat dengan Allah. Kan insyaallah lah mau stres yang harapan ke biasa we. Kita hadapi dan kita yakin apabila ajal sudah datang tidak bisa dipajukan, tidak bisa dipundurkan kapanpun, begitu ya. Karena itu kita biasa sajalah jalani. Waktu kemarin saya divaksin, ada yang nanya, "Ustaz divaksin?" Iya. Kenapa? Saya perlu, itu aja. Sebagai bagian dari usaha. Pada akhirnya kita serahkan kepada Allah. Tapi vaksin yang digunakan hasil dari membahas sidang bersama bahwa itu halal, yang Sinovac itu. Gitu. Jadi tetap ada upaya apik kita ya. Nah begitulah. Dekat dengan Allah itu lebih terasa, menenteramkan. Karena itu orang-orang yang didekatkan dengan Allah akan diberikan ketenteraman, rezeki yang baik, dan surga. Karena itu kita akan berusaha untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi di sini ada ungkapan minal muqarrabin. Bahasa di madrasah itu maf'ul, yang didekatkan. Mereka didekatkan. Artinya jika manusia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, belum tentu itu bisa jika tidak ditunjukkan oleh Allah. Karena tidak sedikit orang yang ingin dekat dengan Allah tapi jalannya salah, maka tidak jadi itu. Nah, seperti yang tadi di surat Az-Zumar ayat 3, mereka itu berusaha untuk lebih dekat kepada Allah tapi caranya salah, musyrik. Mereka jadikan berhala-berhala sebagai perantara lebih dekat kepada Allah. Itu kan tidak jadi karena salah caranya. Ini menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Allah mesti dengan petunjuk dan arahan dari Allah. Satu, dari sisi akidah salah, tidak jadi. Kedua, melalui salat. Salat itu orang taqarrub kepada Allah, munajat. Tetapi jika berbeda dengan cara yang ditetapkan oleh Allah, bukan tambah dekat malah tambah jauh. Seperti dalam hadis diterangkan, barang siapa yang salatnya tidak memberi kekuatan untuk amar ma'ruf nahi munkar, lam yazdad minallahi ila bu'dan. Tidak bertambah kecuali jauh, tambah jauh. Jadi dengan salat, jika salatnya bukan yang dari Allah, maka tidak jadi pendekatan dirinya kepada Allah, malah tambah jauh. Begitu juga baca Quran. Jika tidak sesuai dengan arahan dari Allah, maka baca Quran itu tidak menjadi perantara jembatan lebih dekatnya kepada Allah. Walaupun perasaan orang merasa dekat, tapi hakikatnya tidak begitu. Nah, ini kan yang kasihan itu.
ngerasa deket ke Allah dengan salatnya, tapi salatnya tidak sesuai atau salah, maka tidak jadi dekat. Karena itulah kita terus berusaha untuk menyampaikan cara-cara yang dari Allah, karena itulah yang bisa mendekatkan. Dengan cara itu mereka didekatkan kepada Allah. Fa'amma in kana minal muqarrabin, itu di surat Al-Waqiah. Didekatkan oleh Allah. Kemudian kaitan dengan kurban, dalam surat Al-Maidah diterangkan, ingatlah ketika dua anak Adam berkurban, itu kan melakukan pendekatan diri kepada Allah, maka yang diterima cuma satu, padahal dua-duanya berkurban. Kenapa? Karena yang satu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah, sedangkan yang seorang lagi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah. Maka diterimalah satu orang, yang seorang tidak. Sengaja Allah kisahkan ini agar pendekatan kepada Allah itu dengan cara yang ditetapkan oleh Allah. Begitu. Baik itu melalui akidah, melalui ta'abudi, ibadah mahdoh, dan ibadah ghair mahdoh. Pertama adalah didasari dengan iman, tauhid. Itu utama sekali. Kalau saya kaitkan dengan peristiwa Ibrahim, Ibrahim punya anak Ismail, sudah tua beliau itu kan, anak yang diinginkan. Lalu Allah perintahkan sembelih. Di situ Ibrahim itu bukan berarti ia tega, sahanu tega, tapi ia yakini bahwa di situ ada rahmat Allah. Sudah tidak banyak pertimbangan. Ya kan Ismailnya disembelih, iya di situ ada rahmat Allah. Kalaupun terjadi Ibrahim selesai Ismail selesai wafat namanya, langsung ke surga, lebih enak mana? Di padang pasir bari ribu jeung di surga. Itu kan, itu pertimbangan tauhidna. Hidup urang pan lain eta nu kapikir dunyana wungkul. Karunyanya mautna meuni kitu. Padahal ruhnya sudah di sana. Hamzah, apa Allah tidak kuasa menghalangi orang kafir agar tidak membunuh? Bukan itu. Nah, karena itulah saya sampaikan di sini, pertolongan Allah itu bentuknya macam-macam. Kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh akal kita. Geningan Hamzah maut, malah dibelah ya perutnya. Ya mah tinggal fisik atuh kitu mah pan di kuburan ge sarua, teu berdaya, tapi ruhnya sudah diangkat oleh Allah. Nah gitu. Ibu rek milih akhirat, milih dunya. Ya akhirat, bade ayeuna. Ya saya juga sama perasaan tepat kene atulah heula tah kitu teh. Sarua. Itulah. Jadi jangan memandang bahwa Ibrahim itu seorang bapak yang tega mau menyembelih anak. Bukan itu mah pikiran, iman. Yakin jika Allah memerintah di situ ada kebaikan. Udah lakukan. Dan ternyata Ibrahim dinyatakan lulus, Ismail tidak disembelih, dan Ismail itu muncul menjadi pemimpin di Makkah itu. Nah begitulah. Karena itulah yakini kalau bapak ibu berkurban di situ ada rahmat Allah. Dan inilah cara pendekatan yang ditetapkan oleh Allah. Saya sering menyampaikan jangan dirusak cara ini. Jangan ya. Udah kita serahkanlah. Saya sudah berkurban kepada Allah menurut aturan Allah. Udah beres gitu jongjon urang teh. Kene tamat tinggal ke panitia, kan di zaman Nabi juga Ali bin Abi Thalib itu yang dipercaya mengurus, artinya silahkan ada panitia. Dan tolong Bapak Ibu jangan merepotkan panitia, dan lebih jauh jangan merusak
tata cara takarrub. Kata Allah silakan boleh memakan yang kurbannya ya. Sakumaha kan sudah dibentuk panitia, ngomong aja ke panitia gitu. Yokmun masing-masing nyokot sorangan. Geus saya bawa di imah masing-masing atuh. Nah gitu. Bayangkeun we hiji sapi ku tujuhan kabeh minta cokor. Rek kumaha tah? Iya kapaksa cokor panitia saware. Ya, udahlah silahkan Bapak Ibu minta karena berhak. Tapi nanti yang ukurannya sakuma biarlah panitia karena panitia sudah dipercaya untuk mengurus itu. Ya. Itu takarrub melalui akidah satu ya. Ini dalilnya surat Az-Zumar dengan cara mengambil perantara dari makhluk baik itu berhala tidak dibenarkan. Begitu juga yang menjadi perantara itu adalah manusia. Berdoa kepada Allah dengan memakai perantara para ulama, para kiai, nabi, malaikat enggak. Makanya kuburan nabi itu sengaja ditutup karena dijadikan perantara oleh orang-orang muslim itu. Katanya datang ke sana nangis terus minta dan dijadikanlah Rasul sebagai wasilah setelah mati ya. Namanya tawassul dengan sin menulisnya, yaitu menjadikan yang telah meninggal ini Nabi sebagai perantara atau menjadikan sesuatu sebagai perantara, itu namanya tawassul. Yang dijadikan perantaranya disebut wasilah. Wasilah. Boleh tidak menjadikan sesuatu jadi wasilah? Boleh. Lihat di surat Al-Maidah juga ya. Malah diperintah wabtagu ilaihil wasilah. Hendaklah cari cara perantara untuk sampai kepada Allah, itu diperintah. Lalu bagaimana caranya? Wasilah ini pertama, amal soleh kita itu wasilah. Ini satu, ini yang mesti jadi catatan. Amal soleh kita itu adalah jadi wasilah pendekatan diri kepada Allah. Nanti bisa mengistinbat dari peristiwa 3 pemuda yang terkurung dalam guha itu. Ya, sudah tahu kan ceritanya. Mereka berwasilah kepada amal solehnya. Didorong oleh 3 orang sulit, dalam keadaan sulit begitu. Lalu mereka mengingat punya kebaikan apa sih yang terbaik. Lalu ngomong, ya Allah saya pernah beramal ini, mudah-mudahanlah ini menjadi tenaga untuk bergesernya batu, bergeser sedikit. Tapi dengan 3 orang itu masing-masing punya amal soleh bisa keluar. Maka yang dimaksud wasilah yang utama adalah amalun solihun, akidahnya solihah, ibadahnya solihah, muamalahnya solihah gitu. Gak usah ngaku-ngaku saya istri solihah, beramal soleh geus gitu ya, istri solihah. Pan aya nu ngaranna solihah. Pagaweana teh nyarekan salaki. Ya. Yang itu. Jadi namanya tawasul. Kedua, boleh tidak tawasul kepada sesama manusia? Boleh. Selama manusia itu masih hidup, yang dijadikan wasilahnya. Seperti para sahabat sering minta didoakan oleh Nabi. Tanuk itu teh tawasul. Ya Rasulullah doakanlah saya. Nah gitu. Rasulnya masih hidup, lu Rasul doakan, itu tawasul. Ketika kemarau panjang
pohon-pohon udah kering, binatang banyak yang mati. Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sudah begini keadaannya, cobalah kita berdoa kepada Allah. Nah, dalam keadaan seperti itu para sahabat tawasul kepada Rasulullah, boleh. Seperti bapak, ibu dijadikan wasilah, masih hidup, ibu doakan abdinya, abdi rek digawe, abdi rek usaha, itu silakan, itu namanya tawasul. Orang tuanya dijadikan wasilah, boleh. Ka guru, ka ustad, mangga. Nah, silahkan. Tapi urusan dikabul atau tidaknya, wasilah ini bukan penentu. Ketika Nabi meninggal dunia, terjadi lagi kemarau. Para sahabat bingung, kemana kita berwasilah? Teka kuburan Nabi, henteu. Para sahabat itu tidak. Tapi dicarilah sahabat yang paling tua, yang soleh. Kalau dulu kami datang kepada Nabi, sekarang Nabi tidak ada, saya datang kepada Anda. Nah gitu. Jadi kanu maut nanti ayah. Nah, masih banyak yang tawasul melalui yang sudah mati. Kuburan nu panjang aya nu 4 meter. Ari orang Indonesia jangkung berapa meter. Nah meni odog ting aduh ampun. Itu dulu aya kuburan panjang. Pan tembokna teh mah kumaha urang nyeunana tuh. Nyeun tembokna mah dipanjangan diponokan ge. Itu kan orang Indonesia paling jangkung sakumaha. Enggak ada yang 2 meter kan? Orang Indonesia mah. Ada panjang oge, Pak. Capek atuh mawa awakna. Itu saimbang jeung suku mah. Ini kan awak teh sakumaha, suku sakumaha itu kepala suku itu sudah Allah ciptakan dengan keseimbangan. Darah yang 3 meter jangkungna. Dari suku leutik. Iya, itu. Nah, kita kembali. Jadi tidak datang ke kuburan Nabi, enggak. Ini yang sering saya ingatkan. Kita ingatkan, kasihan. Cara ini tidak dibenarkan. Lalu bagaimana? Silahkan datang ke ustaz. Kalau mau, kalaupun tidak, dia sendiri berdoa kepada Allah, silahkan. Lalu amal soleh itu jadikan wasilahnya. Salat itu amal soleh yang sesuai solihun itu dengan aturan. Silakan kurban ini jadikan wasilah pendekatan diri kepada Allah. Kita laksanakan kurban. Iya. Makanya bingung kalau tidak dilaksanakan gimana ini. Takorubnya ini kan bagian dari takorub itu. Iya, tapi kita jangan suudon. Kan husnudon hese. Gitu pul. Baik dengar tiga. Ya. Kemudian apa yang dimaksud orang yang didekatkan itu dalam kenyataannya? Wahumul ladzina fa'alul wajibat wal mustahabbat, orang-orang yang melakukan kewajiban, melakukan yang sunat, itu aja. Sesuai dengan aturan. Tong nyeun cara-cara di sorangan tong. Tinggalkan yang diharamkan. Cuma itu. Kalau diringkaskan, amal yang mendekatkan diri kepada Allah adalah melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu cuma 2 sebenarnya. Yang wajib dalam akidah, yang haram dalam akidah. Yang wajib dalam ibadah mahdo, yang haram dalam ibadah mahdo. Yang wajib dalam muamalah, yang haram dalam muamalah itu ada. Dan ada yang membuat ringkas saja. Kalau dari Nabi ringkas itu. Jika ingin menjadi orang yang paling dekat kepada Allah, tinggalkan yang haram. Begitu. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram. Kamu akan menjadi hamba yang terbaik, yang paling dekat kepada Allah. Kemudian juga
saya baca sebuah keterangan. Dulu orang-orang Bani Israel menangis di lapangan luas, menyesali dosa-dosanya karena telah melakukan dosa-dosa besar. Lalu menangis dan memohon kepada Allah untuk dihapus dosanya, supaya terasa lebih dekat lagi kepada Allah. Bagaimana itu bisa diterima pendekatan diri kepada Allah jika caranya begitu tidak sesuai dengan keinginan Allah? Kedua, bagaimana bisa diterima jika perut-perutnya masih saja diisi dengan makanan dan minuman yang haram? Bagaimana bisa diterima jika dalam muamalahnya masih saja diwarnai dengan kedoliman? Jadi di lapang luas terus diadakan satu upacara memohon kepada Allah. Apa bisa diterima? Ya yang tadi. Kalau caranya tidak sesuai, yang kedua akidahnya salah, yang ketiga bagaimana bisa diterima jika perut masih diisi dengan yang haram atau dengan cara usaha yang haram. Nah begitulah. Nah, kembali kepada kurban, yang berkurban bersyukur kepada Allah bisa berkurban pada tahun ini. Dan saya sering menyampaikan, bagi muslim adalah ada keinginan kan bae teu boga duit hayang we kurban mah. Adapun terlaksananya kapan terserah Allah nanti yang membuka rezekinya. Keinginan itu harus ada. Andai kan tidak ada keinginan sama sekali lalu meninggal dunia dalam keadaan tidak ada keinginan untuk kurban, apa bedanya mati seperti Yahudi? Nasara tidak jadi Yahudi seperti itu. Makanya harus ada hayang kurban. Nah, itu harus. Andai kan Allah nanti membuka bisa terlaksana. Jadi nanti Allah yang membuka pintunya. Dunia ini dibagi kepada 4 golongan manusia. Pertama, ada manusia yang oleh Allah dipercaya dengan harta dan ilmu. Lalu ia gunakan harta itu sesuai dengan haknya. Inilah derajat yang paling tinggi. Yang kedua, ada orang yang oleh Allah diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Maksudnya miskin, tidak banyak. Tapi dia punya niat bagus. Ya Allah, kalaulah aku punya harta seperti dia, aku juga ingin seperti dia. Maka kedudukannya sama dengan yang ke satu. Kedudukannya sama dengan yang ke satu. Karena ini amanat dari Allah urusan harta itu. Yang ketiga, ada orang yang diberi harta banyak tapi tidak diberi ilmu. Ia gunakan harta menurut kehendak hawa nafsunya. Inilah derajat yang paling buruk. Yang keempat, orang yang tidak berharta, tidak berilmu, lalu dia punya keinginan mun mah boga harta hayang jika nomor 3. Ini segala laksana kahayangna, berzina, berjudi segala macam. Maka kedudukannya sama wae jeung nu katilu. Nah, karena itulah bagi yang tidak diberi keleluasaan kurban pada saat ini, jangan menghilangkan keinginan untuk kurban. Ya, begitu. Kemudian juga jangan berkecil hati karena pahala itu yang kurbannya, yang ngurusnya, yang menerima juga sama. Karena ini dalam bentuk ibadah kepada Allah. Jangan dirusak cara pendekatan dirinya. Terakhir surat Al-A'raf 99-nya. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattahidu ma yunfiqu qurbatin indallah wa shalawatir rasul ala innaha
qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati innallaha ghafurur rahim. Jadi dari orang-orang Arab itu ada yang beriman banyak, yang beriman kepada Allah pada hari akhir, dan ia jadikan harta yang Allah percaya kepada mereka sebagai infak pendekatan diri kepada Allah. Bagaimana caranya ini? Jadi sanes huluna wungkul dipalidkeun ka laut. Nah, ini kan ada cara yang salah. Tiap tahun sesajen dipencit munding atau sapi tapi huluna wungkul. Yang atah deui kacida pisannya. Malah cek si ibing mah cik atuh cenah hayo we cik kopi ka mbah teh. Karunya mah teu bisa sare. Seperti kacau pisan. Ya. Jadi infak itu sebagai bagian dari pendekatan diri kepada Allah. Nah, infak itu ada yang ditetapkan jumlah dan waktu, ada yang tidak ditetapkan jumlah dan waktu. Ya, seperti kurban itu kan infak juga. Cuma ditetapkan oleh Allah caranya, jenisnya, tak gitulah. Jadi tong ningali harga kade hayam pelung aya 40 juta. Tapi dah teu meunang gua hayam pelung oyahna we. Ini jenisnya kambing dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, unta dan sejenisnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Idul Adha dan Udhiyah dengan apik ya, dengan apik aja lah. Jadi kita berat jika syiar ini tidak muncul, karena ada tempat, ada waktu, ada pekerjaan yang termasuk pada syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu bagian dari ketakwaan hati. Jadi ringkasnya adalah dekat dengan yang maha kuasa itu satu kenikmatan. Tapi jangan buat cara sendiri. Ikuti cara dari Allah yang maha kuasa itu, yaitu melalui akidah yang sehat, melalui ibadah yang sehat, dan muamalah yang sehat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan amal soleh itu sebagai wasilah kita bertawasul dengan amal soleh kita. Ya, sampai di sini insyaallah hari Senin ya kita saum. Satu hari kalau tidak salah hari Senin ya. Iya, jadi tanggal 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa, dan hari Senin saum satu hari. Hukumnya sunat. Kalau tidak saum tidak berdosa, tapi ini padilahnya besar. Cuma satu hari saum. Caranya biasa ya. Dan bagi yang sudah memotong kuku, motong rambut dan mau kurban, atau yang sudah bulat mau kurban tapi sudah potong kuku, tidak menjadi penghalang, itu tidak haram, hanya sebagai pelengkap saja, jalan saja. Atau yang punya uangnya sekarang, tadinya enggak, jangan terhalang karena sudah tanggal berapa, udah silakan. Kalau mau silakan. Nah, iya. Semoga Allah membuka pintu rezeki, kita bisa berkurban pada tahun ini sebagai bagian dari taqarrub kepada Allah. Sekian aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.